Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah dimanapun berada, malam hari ini senang rasanya kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan juga tidak ada kekurangan apapun. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan setiap aktivitasnya, senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga kita semakin dekat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, tema kita malam hari ini adalah senang sedekah ya. Kenapa kita ambil tema ini kawan-kawan? Karena kami ingin mengajak kawan-kawan untuk kita jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu mendapatkan jatah rezekinya masing-masing oleh Allah, namun bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri atas nikmat rezeki yang sudah Allah berikan tersebut, yaitu salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Kawan-kawan, ukuran seseorang mampu dan tidak mampu, ukuran seseorang kaya dan tidak kaya, itu terletak di hatinya. Meskipun seseorang hanya punya uang 10.000, ketika merasa kaya, maka dengan uang 10.000 bisa berbagi dengan yang lainnya. Tetapi ketika di hatinya merasa kurang, meskipun punya uang 1 juta, maka akan merasa sangat kurang ketika harus berbagi dengan yang lain. Untuk itu kawan-kawan, kita akan coba masuk ke materi, dan insya Allah tadi sudah diingatkan oleh Gus Wi, agar lebih banyak pada sharing ya, sehingga nanti kita akan percepat materinya. Ya, tema kita adalah senang sedekah bikin bahagia ya. Senang itu bahasa Jawa, berarti senang itu senang ya. Senang sedekah ya, senang berbagi. Ya, oke. Mukadimahnya kita awali dari doa yang sering kita baca kawan-kawan, sehari minimal 5 kali ya. Ini tentu teman-teman sudah hafal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Berilah kami kebaikan ya. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Salah satu bentuk kebaikan kita di dunia ini adalah bentuknya kebahagiaan. Kita 5 kali minimal dalam sehari semalam senantiasa berdoa kepada Allah agar minta diberikan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Lalu pertanyaan berikutnya,
Akankah kita sudah merasa bahagia untuk saat ini ataukah masih belum bahagia? Kenapa? Why? Apakah doa ini salah? Tidak, kawan-kawan. Doa ini tidak salah. Lalu apa yang masih kurang? Nah, kita coba akan belajar kenapa kita sudah sering kali berdoa ini sampai hafal di luar kepala, tetapi seolah-olah doa ini tidak berdampak. Ya, seolah-olah doa ini tidak berdampak. Karena bisa jadi yang pertama kita tidak memahami apa makna dari doa ini. Kita hanya sering berdoa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita hanya hafal doanya tetapi tidak paham apa sih maknanya. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta kebahagiaan di dunia dan juga kebaikan ataupun kebahagiaan di akhirat. Dan juga kita minta kepada Allah agar dilindungi dari siksa ataupun azab neraka. Nah, ketika kita sudah paham makna dari doa ini, maka harus ada sebuah tindakan untuk merealisasikan doa. Ya, sekali lagi kawan-kawan, ketika kita berdoa, maka harus ada tindakan bagaimana agar doa ini bisa terrealisasi. Kita sebut sebagai action. Nah, apa itu actionnya? Kita bisa ambil surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka ketika kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kita minta kepada Allah kebahagiaan di akhirat, dan juga doa-doa yang lainnya, maka itu harus ada action, perubahan. Perubahan dari mana? Perubahan dari diri kita sendiri. Jadi Allah nanti yang akan mengatur segalanya ketika kita memang mau berubah. Tapi kalau kita tidak mau berubah, ya maka doa yang sering kita baca tidak akan begitu berdampak terhadap kehidupan kita. Kita minta doa kita sering berdoa tetapi doa itu tidak berdampak karena kita tidak punya komitmen untuk berubah. Kita tidak punya komitmen untuk senantiasa istiqomah. Kita tidak punya komitmen untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Kita tidak berkomitmen untuk senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berkomitmen mengubah keadaan diri kita. Untuk apa? Untuk agar diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jadi kalau kemudian kita ingin diberikan kebahagiaan, maka kita harus siap menerima kebahagiaan tersebut yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Nah, sekarang rumusnya bagaimana agar kita betul-betul bisa komitmen untuk mengubah keadaan ini. Nyambung dengan doa yang tadi kita ucapkan. Nah, rumusnya ada di surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini rumusnya kawan-kawan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, jadi orang-orang yang dicukupkan rezekinya Allah, bahkan dilebihkan rezekinya oleh Allah menurut kemampuannya, dan juga orang-orang yang disempitkan rezekinya. Orang-orang yang sedang punya masalah, orang-orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi hendaklah memberi nafkah.
diinstruksikan oleh Allah agar kita bisa berbagi, agar kita bisa berinfak, agar kita bisa bersedekah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi di sini Allah perintahkan satu, orang-orang memang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Lalu kedua, orang-orang yang sebaliknya justru disempitkan rezekinya oleh Allah, sama-sama diberikan instruksi untuk bersedekah, untuk berinfak. Tentu ini semua nanti adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, salah satu action agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu adalah kita bersedekah ataupun berbagi. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, oleh ribuan orang, oleh jutaan orang. Ketika seseorang bersedekah, berbagi dengan orang lain, maka otomatis akan merasakan kebahagiaan. Melihat orang yang diberi merasa bahagia, maka justru orang yang memberi akan merasakan jauh lebih bahagia. Apalagi tatkala nanti orang yang diberi, orang yang kita bagi, mereka mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan muncul rasa bahagia yang luar biasa. Dan ini adalah merupakan bentuk salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Saya ulang sedikit kawan-kawan, kita doa minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun ini tidak akan berdampak doa ini meskipun sering kita baca ketika kita tidak berubah, ketika kita tidak ingin mengubah apa yang ada dalam diri kita. Nah, salah satu sarana atau wasilahnya adalah dengan bersedekah, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7 ini. Jadi termasuk orang-orang yang disempitkan rezekinya, orang yang sedang punya hajat, orang yang sedang punya keinginan apapun itu, ingin menikah, ingin punya anak, ingin dilancarkan dalam pekerjaannya, dalam dagangnya, dalam usahanya, dalam apapun itu, maka hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ini bentuk syukur kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat harta. Terlanjut. Nah, bersedekah ataupun berinfak ini adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa di hatinya ada iman, yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin kelak akan ada hari pembalasan, yang kelak akan ada hari perhitungan, maka nafkahkanlah hartamu atau sebagian dari hasil usahamu di jalan Allah. Kalimatnya adalah sebagian, ya, bukan sebagian kecil. Kalau dalam bahasa saya berarti sebagian itu kalau kita punya 10, sebagiannya berarti adalah 5. Ya. Kalau kita melihat mengacu pada bahasa ini, ya. Tetapi ada yang kemudian mengartikan sebagian kecil, ada juga yang mengartikan sebagian besar. Oke, enggak masalah. Yang penting teman-teman sudah paham bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah dari hasil usaha yang kita lakukan, dan itu adalah yang baik-baik. Artinya apa kawan-kawan? Ya, sedekah kita bukan hasil korupsi,
sedekah kita bukan hasil menipu, sedekah kita adalah betul-betul dari harta yang baik-baik. Oke ya, jadi kenapa harus bersedekah? Karena satu, ini adalah merupakan perintahnya Allah. Maka kalau Allah sudah merintahkan, ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya Allah. Oke, ya laksanakan. Siap gerak, laksanakan bos ya. Oke. Sedekah juga bisa menjaga atau menjauhkan dari api neraka. Memelihara diri seseorang dari api neraka. Fattakun nar walau bisyikkin tamroh. Ya. Yang artinya, maka peliharalah diri kalian dari api neraka. Sekalipun dengan separuh biji kurma yang disedekahkan. Artinya tidak harus dengan harta yang banyak, tidak harus dengan uang yang jumlahnya besar. Berapapun yang kita miliki, ketika kita ikhlas diberikan, maka tentu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang terbaik. Jadi satu ketika ada seorang wanita yang mohon maaf ini pekerjaannya tidak baik sebenarnya ketika dipandang oleh manusia ya, seorang pelacur begitu disebutkan, yang ketika itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena atas pekerjaannya. Lalu malaikat Jibril pergi. Nah, ketika itu wanita ini sedang memegang satu buah kurma. Kurma ajwa yang besar ya. Lalu digigitlah kurma itu separuh, dimakan ya. Lalu kemudian tidak selang lama ada seorang ibu-ibu yang membawa seorang anak kecil yang nangis karena kelaparan. Lalu kemudian sisa separuh kurma yang dia makan tadi, wanita itu, lalu diberikan kepada si ibu tadi, diberikan kepada anaknya agar anaknya bisa makan meskipun hanya separuh biji kurma tadi. Setelah itu malaikat Jibril datang lagi menemui Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah sudah mengubah keputusannya, wanita itu ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kita dari api neraka meskipun hanya separuh biji kurma. Kalau kemudian dalam hitungan kita meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000, meskipun hanya 500 rupiah, ketika itu dari harta yang baik yang kita miliki, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai kebaikan. Nah, sedekah atau sedekah ini juga bisa menjadi obat penyakit. Ya. Dawu marudhakum bisedekah. Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. Ya. Termasuk penyakit apapun, baik itu jasmani ataupun rohani. Ya, teman-teman yang dalam perdagangannya punya penyakit, ya, jadi penyakitnya orang dagang itu ketika nggak laris, penyakitnya orang dagang itu kalau rugi, ya, maka ya obati penyakit itu dengan bersedekah. Maka insya Allah nanti akan usaha ataupun dagangnya akan kembali lancar. Kita lanjut lagi. Nah, dengan bersedekah tadi Allah menolak berbagai macam musibah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah itu memiliki efek yang menakjubkan dalam menolak bala. Walaupun ia dari orang yang buruk perilakunya, zalim, bahkan dari orang kafir sekalipun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak segala macam bala darinya dengan sebab sedekah. Ini adalah suatu perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik dari kalangan ulama maupun orang awamnya.
Semua penghuni bumi telah mengakuinya karena mereka telah mempraktekannya. Ini ada juga di kisahnya zaman Rasulullah ya. Ada seorang pencari kayu bakar yang ketika itu sebenarnya ada ular berbisa di kayu yang dia bawa itu. Ya. Nah, ketika beliau mencari atau dibawa itu kayu, dia punya bekal makanan dan kemudian bertemu dengan seorang pengemis, lalu diberikanlah bekal makanan itu kepada pengemis tersebut. Karena lantaran itulah kemudian ular yang tadi berada di dalam kumpulan kayu-kayu tadi itu tidak jadi menggigit orang pencari kayu tadi. Akhirnya bisa selamat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bahwa seorang hamba baru bisa sampai pada kebaikan sejati melalui sebuah amalan sedekah. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi seseorang itu tidak akan pernah mungkin. Lan itu sesuatu yang tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah sekali-kali. Ya, tanalul birra sampai pada tingkat kebaikan yang sempurna. Hatta sampai atau jika seseorang melakukan tunfiku, yaitu adalah menafkahkan mimma tuhibbun dari sebagian harta yang dicintainya, dari benda yang disukainya. Jadi sesuatu yang paling dicintai. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka harus sesuatu yang sebenarnya kita itu juga suka, kita juga senang. Jangan ngasih sesuatu yang kita sebenarnya sudah nggak suka. Ya, jangan ya. Maka ketika kita ngasih sesuatu, maka ngasihlah sesuatu yang sebenarnya kita juga masih suka. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, fa innallaha bihi alim. Karena sesungguhnya Allah mengetahui ya setiap sedekah yang kita berikan. Allah kemudian melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Jadi orang-orang bersedekah laki-laki ataupun perempuan. Wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, laki-laki dan perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Artinya adalah bersedekah ya. Jadi meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik ini artinya adalah bersedekah atau berinfak. Maka niscaya akan dilipat gandakan atau pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka adalah pahala yang banyak. Kita lanjut lagi. Nah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi Allah yang bisa melapangkan dan juga bisa menyempitkan rezekinya. Maka kita bisa membuka atau membuat lapang rezeki kita itu karena bersedekah tadi. Nah, sekarang sedekah-sedekah seperti apa yang paling utama atau cara kita bersedekah seperti apa agar kita memperoleh kebahagiaan tadi ya. Kalau kita kemudian sudah melakukan sedekah, sekarang kita coba evaluasi sedekah yang bagaimana ya. Yang pertama, sedekah yang tersembunyi ya. Karena amalan ini adalah amalan yang paling dekat dengan keikhlasan dibanding dengan cara terang-terangan. Jadi bersedekah itu boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Tetapi ketika bisa bersembunyi, maka sembunyikan. Ya.
Tetapi ketika tidak bisa bersembunyi, ya jangan disembunyikan. Karena memang ada amalan-amalan yang memang harus kita tampakkan sebagai bentuk dakwah kita. Tapi ketika tidak ada pengaruhnya dengan dakwah, ya harus kita sembunyikan. Ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Ya, itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik. Ya, jadi bersedekah secara terang-terangan itu baik, tetapi akan lebih baik ketika sembunyi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, nah ini, ya. Oke. Yaitu adalah sedekah saat dalam keadaan sehat, kikir, takut akan kefakiran, serta sedang mengharapkan kekayaan. Jadi seutama-utamanya sedekah adalah ketika engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Jadi bukan sakit, baru kemudian sedekah ya. Agar apa? Agar disehatkan tadi. Ya, meskipun itu boleh ya, tetapi akan lebih utama ketika kita dalam keadaan sehat, maka sedekah. Yang kedua dalam keadaan kikir, dalam keadaan kita tuh pelit, dalam keadaan kita eman-eman, sayang dengan harta kita, maka sedekah ini akan baik. Lalu yang ketiga saat takut akan kefakiran, saat takut akan jatuh miskin. Nah ini, jadi takut kalau sedekah nanti jatuh miskin, maka justru saat itulah kemudian kita bersedekah, maka itu bagus. Atau saat kita itu sedang mengharapkan kekayaan, pengen sugih, ya sudah, sedekah saja. Nah, seperti itu. Dan janganlah menunda-nundanya hingga ruhmu telah mencapai kerongkongan. Jadi jangan sampai kita tunda sampai ruh ini dicabut oleh malaikat sampai pada kerongkongan. Barulah engkau berwasiat untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah sebenarnya harta itu telah menjadi milik si fulan atau ahli waris. Jadi ketika sudah meninggal dunia, yaitu berarti menjadi harta waris ya. Oke. Yang ketiga yaitu adalah sedekah setelah menunaikan perkara wajib. Yaitu ketika yang wajib-wajib sudah kita lakukan, maka kemudian sedekah. Jadi tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Artinya dari harta yang kita gunakan itu untuk zakat, kemudian untuk keperluan rumah tangga, untuk aktivitas dakwah dan sebagainya, maka ketika masih ada lebihnya, ini adalah merupakan sedekah yang baik ya. Kita lanjut lagi. Nah ini ya. Lalu bagaimana tingkatan-tingkatan sedekah kita itu kita berikan kepada siapa? Ya, kalau tadi kita sudah ngerti caranya, kapan waktu-waktu yang tepat harusnya kita bersedekah. Nah, sekarang kepada siapa sedekah itu harus kita salurkan? Sering kami sampaikan di surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini ketika mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, maka jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, walil walidain, lalu wal aqrabin, kerabatmu, wal yatama wal masakin, anak yatim dan juga orang-orang miskin, wa banis sabil, yaitu adalah orang sedang dalam perjalanan ataupun ibnu sabil atau fisabilillah ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja kebaikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini tingkatannya. Yang pertama, orang tua, kerabat. Kerabat itu sekali lagi baik dari sisi kekeluargaan meskipun tempat tinggalnya jauh,
ataupun dari sisi tempat tinggal meskipun bukan dari sisilah keluarga ya, misalnya depan rumah, belakang rumah, kanan kiri rumah kita itu adalah kerabat. Lalu anak-anak yatim, orang-orang miskin, yang terakhir adalah fisabilillah. Oke. Baik, sedikit kami sampaikan teman-teman yang terkait dengan infak ya. Di Manut Quran ada program yang namanya infak subuh. Yang ini masuk dalam ikhtiar langit, yang dimana kenapa harus infak subuh? Karena tatkala subuh itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satu mendoakan agar dilipat gandakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah di waktu subuh tadi. Yang kedua, melaknat bagi orang-orang yang menahan hartanya di waktu subuh tadi ya, atau tidak mau bersedekah. Tetapi sekali lagi kami sering sampaikan kawan-kawan, jangan diartikan bagi teman-teman yang tidak bersedekah di waktu subuh itu dilaknat oleh Allah, karena ada juga kawan-kawan kita yang tidak bersedekah, tidak infak di waktu subuh, tetapi mereka infaknya di luar subuh. Jadi yang dilaknat, didoakan dilaknat oleh Allah itu adalah orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Nah, seperti itu ya. Kembali pada infak subuh. Nah, di sini ini atas usulan teman-teman minta dibikin program bagaimana agar bisa saling ngebantu antara satu teman dengan teman-teman yang lain. Maka kemudian setelah program islah infak subuh lunas amanah. Nah, kawan-kawan yang sudah lama barangkali sudah paham, tapi ada juga kawan-kawan yang masih baru mungkin yang belum paham. Nah, sedikit kami sampaikan. Jadi infak subuh ini niatkan infak karena mengharap balasan dan pertolongan dari Allah ya. Bukan karena nanti agar dibantu. Alhamdulillah 90% yang menjadi anggota Islah mereka ditolong oleh Allah dari luar Islah, yang Allah bisa hadirkan pertolongan dari jalan mana saja. Yang kedua, terkait dengan infaknya itu tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan berapa rupiah pun. Yang penting teman-teman adalah istiqomah ya. Kemudian infaknya bisa setiap hari, ya langsung ditransferkan ke rekening Islah. Bisa juga sepekan sekali atau bisa juga sebulan sekali sebelum tanggal 30. Lalu yang keempat, berhusnudzon kepada Allah bahwasanya infak kita diterima, dicatat sebagai kebaikan dan akan dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan yang lainnya. Lalu yang kelima, dengan ini teman-teman yang berinfak dengan Islah itu memberikan amanah kepada kami untuk mengelola program Islah ini, sehingga apapun dan bagaimana mekanisme kami dalam menyalurkan, teman-teman sudah ridho. Kami punya kriteria dan cara bagaimana agar teman-teman bisa terbantu dengan program Islah. Lalu yang keenam, kami akan berusaha yang terbaik untuk menjaga privasi setiap anggota. Artinya teman-teman yang berinfak kami jaga privasinya, teman-teman yang mendapatkan bantuan juga kami jaga privasinya. Agar apa? Agar sama-sama baik. Dan semua sekali lagi adalah karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 70 juta ya, mungkin bahkan sudah lebih dari 80 juta kami sudah salurkan kepada teman-teman untuk menyelesaikan amanah-amanah di pinjaman online utamanya, dan ini kami berikan secara free ya, jadi bukan bentuk pinjaman tapi adalah bentuk bantuan agar teman-teman bisa menyelesaikan amanah-amanahnya ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, silakan teman-teman, kami juga sekarang punya program ya, agar program Islah ini itu lebih terdata. Kalau yang awalnya teman-teman belum terdata, maka silahkan sekarang teman-teman bisa mendaftarkan diri di www.programislah.my.id ya. Silahkan, ketika nanti ada kesulitan boleh tanya admin ya, ada Pak Iskandar yang mengelola program ini ya. Silahkan teman-teman ya mendaftarkan diri, isi data diri yang diperlukan ya. Nah, isinya apa di program Islah ini? Teman-teman bisa kontrol ibadah harian karena ada checklist yang
teman-teman bisa kerjakan di program islah.my.id ini sebagai kontrol harian teman-teman. Ya, langsung dicentang-centang begitu, nanti dalam 1 bulan akan muncul angka, akan muncul hasilnya teman-teman dalam ibadah sebulan itu kayak gimana. Dalam 40 hari itu seperti apa hasilnya itu bisa dikontrol ya. Ada yang kurang di sisi mana bisa dicek. Lalu ada juga share materi dan juga info kajian. Nah, yang terbaru ini adalah teman-teman yang masuk ke program islah.my.id nanti bisa membuka akun di marketplace MKShop. Jadi insya Allah Oktober ini Manut Quran akan membuka MKShop ya, solusi belanja murah dan berkah. Silahkan teman-teman yang punya produk bisa jualan di MKShop. Jadi tidak lagi jualan di grup ya, tidak bingung mau jualan di mana. Silahkan nanti bisa mendaftarkan diri di MKShop. Datanya silahkan masuk, tapi masuk dulu ke program Islah ya. Jadi isi data diri di program Islah, nanti ada upgrade di situ untuk daftar di MKShop. Dan ini gratis kawan-kawan ya. Ini tidak ada biaya. Silahkan. Nah, teman-teman yang ingin mencari produk juga bisa masuk ke MKShop. Teman-teman yang ingin menjadi reseller silakan juga bisa masuk ke MKShop ya. Teman-teman di MKShop nanti ada juga yang distributor, ada juga yang hanya penjual biasa. Silakan teman-teman boleh pilih ya. Produk-produk insya Allah sudah teman-teman nanti akan saling sinergi untuk mengisinya. Baik, itu kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita dan juga sedikit kaitannya karena tadi materi kita tentang sedekah, maka islah kita singgung dan teman-teman bisa memanfaatkan ya program islah.my.id dan nanti teman-teman bisa manfaatkan marketplace MKShop ya. Insyaallah ini menjadi wasilah teman-teman untuk bisa saling belanja. Jadi MKShop solusi belanja murah dan berkah. Demikian materinya malam hari ini kawan-kawan, nanti kita sambung dengan diskusi dan sharing. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah khairan kasir. Terima kasih pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi ya pada malam hari ini, ya luar biasa ya materi yang disampaikan ya. Senang sedekah bikin bahagia, nah, itu ya temanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara sharing atau tanya jawab, kita break sebentar ya, 1-2 menit ya, istirahat sebentar. Silakan bagi yang sudah menyiapkan teh hangat atau kopi hangat bisa diminum terlebih dahulu, ataupun juga yang ingin menikmati teh produk bisnis yang dijalankan oleh Ustadz Udin, ya, teh Bajaka, ya, nanti suatu waktu bisa order ya, teh sehat, produk dari Manut Quran, insya Allah. Baik, kita rehat sejenak dan nanti bagi yang ingin bertanya kita kasih kesempatan untuk yang bertanya langsung, nanti tiga menanya ya kita giliran dari yang bertanya langsung dan yang menulis di chat room ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lewat chat juga boleh, yang bertanya langsung juga boleh. Ya, kita break 1 menit untuk persiapan atau istirahat.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk break kita cabut. Kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung kami kasih kesempatan. Bagi yang bertanya melalui chat, silakan ditulis di ruang chat. Baik, kita mulai ya. Sebentar Ibu, kita atur ya untuk pertanyaannya. Mohon tidak mendahului sebelum kita memberi kesempatan untuk bertanya. Bagi yang akan bertanya langsung, silakan mengangkat tangan ya. Gunakan kode raise hand. Ya. Nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Baik, kita beri kesempatan bertanya pertama Ibu Sri Hastuti. Silakan Ibu Sri Hastuti. Silakan bisa dibuka mic-nya. Sebentar. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan ini Gus yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tingkat sedekah tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Udin, bahwa tingkat sedekah yang pertama itu adalah kepada orang tua, kepada ibu atau bapak. Yang kedua kepada kerabat, kemudian anak yatim, kemudian baru ibnu sabil. Sekarang gini, seandainya ini berada di jauh tempatnya, kemudian kondisi orang tua juga mampu, sementara orang tua itu mengerti kondisi ekonomi putranya, sehingga kalau putranya memberikan sedekah kepada orang tuanya, orang tua tidak mau menerima. Lah, apakah bisa itu dilimpahkan kepada yang di bawahnya, misalnya kepada kerabat atau anak yatim, atau memang harus dipaksakan harus kepada orang tua? Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak menyimpang dari materi, tapi masih berkaitan dengan sholat, bisa nggih? Saya mintanya. Ini akhir-akhir ini semenjak saya sakit, itu kemarin tuh kok dalam kesembuhan, itu saya itu, nun sewu ini mungkin agak jorok mungkin ya. Ini saya tuh kok sering buang angin. Sehingga sholat mungkin sampai baru pakai ruko sudah baru 2 rakaat, kentut lagi sampai berulang-ulang kali, sehingga dengan kondisi ini kami itu sholatnya terus istilahnya tergesa-gesa, tidak bisa menikmati bacaan sholat karena takut keburu buang angin itu. Nah, ini apa ada solusi, misalnya aku harus bagaimana mensikapi ini agar kayaknya kok istilah sholatnya kayak dikejar-kejar, kayak itu apakah itu kira-kira bisa diterima enggak sholatnya oleh Allah, atau mungkin ada himbauan untuk bagaimana harusnya bagaimana, itu mohon solusinya. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Hastuti ya. Yang pertama adalah terkait dengan infak. Infak orang tua ini mampu ya. Infak itu tidak melihat apakah mampu dan tidak mampunya. Maka
kepada siapapun ini boleh ya, meskipun kepada orang-orang yang kaya ya. Silahkan. Nah, terkait dengan orang tua ini adalah kenapa kemudian kita harus tetap berinfak kepada orang tua meskipun orang tua sudah mampu. Ini adalah dalam rangka kemudian menyambung silaturahmi tadi dengan orang tua, menyambung rasa cinta ataupun kasih sayang. Karena selama kita masih kecil sampai dengan kita sekolah dan sebagainya, itu semua kita dibiayai oleh orang tua. Maka sekarang kalau kita sedikit berbagi dengan orang tua, ini tentu juga merupakan bentuk balas budi atau kewajiban anak kepada orang tua tadi, meskipun orang tuanya sudah mampu. Ya, bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, Bu. Tidak harus dalam uang. Kalau uang barangkali orang tua menolak, bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain, baju misalnya atau perabot rumah atau sesuatu yang orang tua kita itu belum punya, itu apa? Itu bisa ya disiasati seperti itu. Lalu yang kedua, ketika memang terhadap orang tua ini sudah cukup, maka boleh dilimpahkan kepada kerabat. Ya, silahkan pilih kerabat tadi baik dari sisi tempat tinggal ataupun dari sisi silsilah kekeluargaannya. Nih ya, silahkan Bu, boleh ya, jawabannya boleh, silahkan. Tapi tadi yang pertama mungkin barangkali perlu disiasati dulu ketika terhadap orang tua, jangan diberikan uang tapi bisa dibelikan sesuatu yang orang tua kita tidak punya. Nah, seperti itu. Pertanyaan kedua, ini berarti sakit tuh Bu ya kondisinya, sudah dicek dari sisi medis belum Bu? Sudah. Pihak dokter seperti apa? Maksudnya kenapa? Apakah ada kendala di lambung atau seperti apa? Ya, memang ada gangguan di empedu, pankreas, dan liver. Memang ini keputusan dokter memang harus operasi. Ini berarti kaitannya dengan tadi sering buang angin atau gimana? Iya, ini mungkin efek dari obat yang saya minum atau bagaimana semenjak ini pengobatan ini kok sering itu. Oh, berarti bukan karena dari sakitnya tadi berarti Bu ya? Atau bisa jadi karena efek-efek obatnya tadi? Efek obat atau kurang tahu ini dari penyakitnya itu atau dari obatnya itu. Pokoknya selama sakit ini kok. Ya, ini Ibu harus yakin, jangan berpikir bahwasanya saya sekarang sakit kok jadi seperti ini, sering buang angin. Ya. Jadi kita harus yakin kepada Allah, nikmati sholat itu dengan baik. Kalau nanti batal, ya wudhu lagi, tidak apa-apa, nikmati. Lalu sebelum sholat, kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Agar apa? Agar kita dilindungi dari gangguan-gangguan yang lain. Dan nanti insya Allah ketika kita yakin dan berlindungnya kepada Allah, nanti pas kondisi sholat insya Allah tidak akan buang angin. Ya. Kenapa bisa terjadi sering buang angin? Karena bisa jadi kita merasa sudah berpikiran dulu bahwasanya nanti gek-gek begitu, gek-gek nanti buang angin dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah yakin dan berlindung kepada Allah, coba Bu nanti insya Allah betul-betul kita nikmati sholatnya, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz. Baik. Boleh, monggo ya. Ya. Baik, lanjut Gus. Baik, terima kasih Bu Sri Susti. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Bu Siti Nur Khayati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz? Ya, boleh, silakan. Nih, saya kan usahanya
dagang warung makan. Nah, selama berapa tahun ini, saya kalau sedekah itu tiap hari Senin berupa beras, kayak beras, mie, kayak biskuit, apa itu saya salurkan ke janda-janda yang udah tua di sekitar rumah saya. Itu setiap seminggu sekali. Untuk 2 orang atau 3 orang gitu setiap hari Senin. Terus hari Jumat saya tetap ngasih sedekah Jumat berkah buat anak-anak yang habis sholat Jumat itu. Terus kalau yang sedekah subuh itu saya kumpulin, nanti saya masukin ke kotak masjid, kan ada 2 pilihan tuh, anak yatim sama yang satu lagi apa itu. Kadang seminggu ini saya masukin ke anak yatim. Terus minggu depannya lagi masukin ke yang bukan. Itu udah benar apa belum Pak Ustadz? Ya, udah benar. Jadi nggak apa-apa ya yang berupa beras sama kayak kopi, mie, kayak gitu? Ya, nggak apa-apa. Jadi sedekah terhadap kerabat, orang-orang yang berada di lingkungan kita, yang tadi kalau disebutkan adalah janda-janda yang berada di lingkungan kita, maka kita bisa berinfak atau bersedekah kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Ketika mereka saat itu sedang butuh beras, ya kita berikan beras. Saat butuhnya mie, ya kita berikan mie. Kita kebutuhan roti, belikan roti. Kemudian minyak goreng, telur dan sebagainya. Ketika memang itu yang menjadi kebutuhan mereka, kita langsung berikan dalam wujud itu, maka akan jauh lebih baik ya, ketimbang hanya diberikan untuk uang. Kemudian Jumat ada di sedekah Jumat boleh. Sedekah Jumat. Kemudian subuh ini ada kotak masjid boleh juga. Nah, seperti itu. Silakan ya. Sama ada lagi Pak yang mau saya tanyakan. Gimana? Silakan. Gini, kalau dulu kan saya kan perantau, saya Jawa. Suami saya Jawa Tengah, saya Jawa Timur. Tinggal di mana ini? Nah dulu saya di Jakarta. Oh, di Jakarta, oke. Dulu saya kan ibarat kata ekonomi agak mending lah ya. Setiap tahun itu saya pulang ke 2 daerah, ke suami saya sama ke tempat saya sendiri, Jawa Timur. Nah karena dulu hidup saya rada itu kan, kalau kita pulang pasti kita berbagi tuh ke anak-anak kecil, ke orang-orang tua di 2 kota itu. Jadi udah terbiasa kayak gitu. Nah, setelah ekonomi agak turun, kita tuh mau pulang tuh jadi gimana ya? Karena udah kebiasa. Jadi saya 4 tahun ini nggak pulang kampung. Iya, oke. Sampai ibu kandung saya aja kadang yang ngalah ke sini karena dia tahu kalau saya pulang tuh kalau nggak bawa uang banyak, kayaknya mendingan nggak usah pulang gitu. Kayak gitu gimana menurut Pak Ustadz? Ya, yang pertama bahwasanya ketika kita pulang itu adalah bertemu dengan orang tua dan jangan pernah ngerepoti orang tua. Maksudnya jangan suruh orang tua yang ke Jakarta, kasihan ya, sudah sepuh, sudah tua, justru anak yang harusnya gimana? Emang sih ya, bukan kemauan saya, malah ibu gitu. saya tuh suka ngomong kayak kalau bapak kan gini, udah nggak usah pulang, nanti ibu aja yang ke sono, soalnya saya tahu kalau kamu pulang tuh nggak bisaan gitu ngelihat anaknya tetangga-tetangga, ngelihat saudara, pengennya ngasih, kalau nggak ngasih tuh saya mendingan nggak usah nongol gitu. Jadi ibu saya tahu bahwa kalau saya pulang tuh pasti kan ke 2 kota karena ngelewatin kan tempat mertua baru ke tempat Jawa Timur, tempat saya. Jadi harus bawa bekalnya banyakan. Itu kadang ibu udah kalau ekonominya belum baik, nanti ibu aja yang ngalah ke sono. Kadang mertua juga ke sini gitu. Jadi ibarat kata saya cuma ngasih ke orang tua. Nggak kalau kayak pulang kan semua kelihatan, semua pada ke rumah nanya kabar kayak gitu kan. Kalau kita nggak ngasih, kayaknya rasanya gimana gitu. Ya, oke. Gimana ya, saya juga bingung juga Pak. Ya, enggak apa-apa, insya Allah ya. Tapi tadi yang terpenting adalah kita tidak memberatkan orang tua, jangan sampai kemudian
ngerepoti tadi. Jadi alangkah Iya. baiknya adalah memang Ya. anak yang datang atau nyamperin ke Iya. orang tuanya. Insya Allah seperti itu ya. Iya. Seperti Sama itu. sih kayak Bu Sri Astutin tuh kalau saya mau ngirim uang juga orang tua kadang nggak mau, tapi tetap aja saya juga tetap namanya saya pengen ngasih gitu. Ya, oke, siap. Cukup Ibu Siti Nurhayati ya, karena ada banyak penanya yang lainnya. Oke, ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, lanjut, Gus. Terima kasih Bu Siti Nurhayati. Ya, terima kasih Bu Siti Nurhayati. Semoga dimudahkan. Sama-sama. Artinya, kita lanjut ke penanya berikutnya Ibu Neni Yulianti. Silahkan Ibu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan ini program Islah. Infak subuh lunas amanah yang nomor 5. Apakah dikhususkan infaknya untuk program Islah ini? Itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya, Ibu Neni ya. Jadi kawan-kawan semuanya, apakah kemudian semua infak subuhnya harus dialokasikan ke Islah? Ya, tidak ya, karena ini hanyalah pilihan. Teman-teman boleh ikut, boleh juga tidak. Sekali lagi ini hanya sebuah pilihan. Dan kemudian teman-teman dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari. Ketika teman-teman setiap pagi itu infak, itu tidak. Ustadz. Kenapa? Putus. Ya, ketika teman-teman setiap subuh itu infak, itu tidak harus semuanya infak ke Islah. Misalnya kita bagi menjadi 4 pekan. Bisa jadi pekan pertama teman-teman itu infaknya ke Islah. Pekan kedua dikumpulin bisa ke masjid. Diulang Ustaz. Diulang ya. Gus. Baik. Sekarang udah lancar belum, Gus? Halo? Gus? Sudah lancar ya? Saya lanjut. Saya ulang ya.